Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan melanjutkan materi tentang gelombang kita, yaitu kemarin sudah kita bahas tentang apa itu gelombang. Ternyata gelombang adalah energi yang merambat, kemudian beberapa klasifikasinya. Kemarin sudah kita bahas juga. Ya. Hari ini kita akan masuk di bagian salah satu klasifikasi gelombang, yaitu tentang gelombang longitudinal, di mana di bagian gelombang longitudinal ini kita akan membahas yang namanya gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi ini dari segi klasifikasinya dia tergolong gelombang longitudinal dan mekanik kimia. Maka karena dia jenisnya gelombang longitudinal mekanik, maka gelombang bunyi ini harus memiliki namanya medium untuk merambat. Gitu. Selain dia terdiri dari rapatan sama regangkan. Jadi nanti apa yang dirapatkan, apa yang diregangkan, ya mediumnya. Jadi sekali lagi kemarin kita udah ngomongin bahwasanya gelombang itu merupakan energi getaran yang dirambatkan. Nah, sehingga nanti gelombang mekanik ini hanya bisa merambat ya, pada yang kita sebut medium merambat. Dan medium merambat itu kita bagi menjadi 3. Jadi ada yang padat, solid ya, kemudian ada cair, sama satunya medium gas. Ya, ini liquid ya. Ini semua medium rambat bunyi. Karena dia bentuknya longitudinal, kalau paling gampang kita gambarkan kemarin tegangan, rapatan, tegangannya. Cuma ini kan kalau gelombang pada selingki ya. Jadi nanti bisa kita ilustrasikan modelnya itu ini udara, partikel udara itu gede. Partikel udaranya ini di sini ini rapat, ya, terus ini yang meregang di sini, ya, meregang, terus ada yang merapat lagi di sini, ada meregang lagi. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan saya ngomong gitu ya, ngomong secara langsung itu, atau kalian ngomong bicara secara langsung, itu udaranya yang dimampatkan sama diregangkan sehingga nanti masuk di telinga, di kolom apa, di telinga itu termampatkan sama teregangkan, itu yang terjadi. Ya, nih. Kemudian setelah seperti ini, ya ada beberapa syarat, ya. Syarat bunyi terdengar. Ya, syarat bunyi terdengar. Pertama, syaratnya itu, ya kalau aku ngomong sampai kalian dengar itu ya ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama ada sumber. Jelas ya ada sumber bunyi. Kalau nggak ada sumbernya ya nggak bisa, ya harus ada sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi itu adalah benda yang bergetar. Jadi kalau nggak ada benda yang bergetar nggak bisa ya. Jadi ya benda yang bergetar ya apapun itu bisa. Contohnya ya pita suara. Pita suara ini namanya pita suara tapi bentuknya nggak kayak pita. Kemudian speaker, kemudian mesin, ya semua benda yang bergetar pokoknya itu sumber bunyi. Cuma nanti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar si sumber ini bisa terdengar. Ya. Jadi kan dia akan merambatkan energi gitu ya. Energinya berapa energi yang ada energi minimal lah agar kita bisa terdengar. Setelah sumber bunyi terpenuhi ada yang kedua ini ada karena dia mekanik ada namanya medium rambat. Macam-macam medium rambatnya ya ini punya ada medium rambat. Jadi kalau di luar angkasa ya ada film apa ya Marvel itu biasanya ya di luar angkasa kemudian ada efek-efek keluar bunyinya itu hanya untuk mendramatisir kejadiannya ya. Jadi sebenarnya kalau memang di luar angkasa ada suatu kejadian tabrakan, ledakan dan sebagainya di sana itu tidak terdengar bunyi sama sekali ya tetap sunyi karena ya getarannya nggak dirambatkan, getarannya si bunyi sumbernya itu nggak dirambatkan, nggak bisa merambat kemana-mana sehingga ya silent aja. Cuma di beberapa film yang baru ini kan misalkan ada di luar angkasa ada ledakan itu ada efek sunyinya gitu ya, science fiction itu ya kayak gitu. Jadi bisa kayu, meja biasanya ya, kemudian tanah ini zaman dahulu orang kalau waktu lihat musuhnya udah datang belum, telinganya itu ditempelin di mana itu di tanah untuk mendengarkan derap langkahnya itu dicek. Kemudian kalau kita ngomong secara langsung itu ada medium udara ya dan lain sebagainya. Banyak ini juga banyak. Kemudian yang ketiga
ada sumber, ada medium. Syarat yang ketiga yang harus dipenuhi yaitu harus ada namanya ya penerima. Kalau nggak ada penerima, ya nggak bisa. Ya penerima, sensor penerimanya. Ya dalam hal ini bisa telinga, ya, kemudian membran mikrofon. Ya, mik itu kan ada dalamnya itu yang buat nerima getaran, ada membrannya itu untuk mengubah getaran atau gelombang mekaniknya menjadi gelombang listrik itu ada, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ketika salah satu dari tiga hal ini tidak terpenuhi, ya bunyi tidak bisa terdengar. Maka tiga-tiganya ini harus mutlak terpenuhi, gitu ya. Karena dia memang jenisnya longitudinal negatif. Jadi setiap gelombang itu pasti memenuhi kriteria-kriteria yang kemarin kita bahas. Ya. Nah, dapat. Kemudian bagian berikutnya untuk cepat rambat, gelombang bunyi. Ini ada dipengaruhi oleh dua hal. Jadi seberapa cepat bunyi itu merambat, ada dua hal yang mempengaruhi. Ya. Yang pertama dia dipengaruhi oleh kerapatan medium. Yang kedua dia dipengaruhi oleh yang kita sebut suhu, ya, temperatur. Ya. Oke, kita bahas yang satu-satu. Untuk kerapatan medium, ya, bagian kerapatan medium. Untuk yang pertama, bagian kerapatan medium, ini pada medium yang lebih rapat, dalam hal ini pada zat padat, ya. Itu dia lebih cepat daripada zat cair, kemudian lebih cepat daripada zat gas. Ya, intinya pada kerapatan medium ini semakin rapat mediumnya, maka ya kecepatan bunyi ini semakin cepat. Seperti itu. Di mana pada kerapatan medium ini bisa kita tentukan nilainya massa jenis, ya. Massa jenis, ya. Gimana massa jenis atau kerapatan medium, semakin rapat mediumnya maka ya dia semakin cepat bunyi bisa ditransferkan. Untuk pada gas, ya, pada gas ini biasanya dalam hal ini pada udara, ya, rata-rata udara kecepatan bunyi sekitar 340 meter per second. Kalau pada zat cair, dalam hal ini pada air, ya, dia memiliki kecepatan sekitar plus minus 1.500 meter per second. Kalau pada zat padat ini, ya kan, kalau zat padat kan bervariasi, ya, maksudnya kerapatan zat padat, besi, kayu itu bervariasi sehingga lebih susah kita menentukannya. Nah, kalau pada zat cair dimaksud di zat cair ini khusus pada air atau air laut, air biasa lah pokoknya. Zat cair air biasa, enggak yang kental banget atau enggak yang ringan banget, itu rata-ratanya di sekitar ini, di udara sekitar ini. Jadi misalkan ada seorang, kamu lagi ngobrol sama temanmu gitu ya, jaraknya berjarak sekitar 340, ya, katakanlah 340 meter. Maka ketika kamu ngomong gitu, nanti diterima oleh temanmu ini ya 1 sekon, sehingga kalau kelihatan gerak bibirnya yang sumber nanti katanya kayak ada delay-nya gitu ya. Jadi ngomong baru 1 detik nyampe gitu. Ya pada udara. Ya ini nilai ini akan sering kita pakai nanti ke depannya, nilai kecepatan bunyi di udara 340 meter per second. Ya ini enggak fix nilai ini, ya, plus minus. Nanti tergantung ikut di soal. Di soal nanti diketahuinya berapa. Kalau di soal nggak ada keterangannya, yang kita pakai ini biasanya. Tapi kalau di soal ada keterangannya, ya kita pakai yang soal. Ya, biasanya di soal sekitar 330, 320, 300, 350, macam-macam. Ya, seperti itu. Kenapa kerapatan medium ini mempengaruhi cepat rambat bunyi? Ya, seperti yang kita gambarkan tadi, bahwasanya misalkan kita punya di sini ada medium padat sama medium gas. Ya. Ketika mediumnya itu adalah medium padat, maka kan partikel zat padat itu kan berdekatan, ya. Kemudian dekat banget dan rapih gitu ya. Ini gampang gambarannya, ilustrasinya. Tapi kalau zat gas itu kan, waduh, berjauhan, terus tidak terus secara rata, misalkan pada gas. Ya, sehingga ketika bagian ini pada zat padat
Sekali lagi, bunyi merupakan gelombang longitudinal mekanik, dia membutuhkan medium untuk merambat. Kemudian sumber bunyi itu kan bendanya bergetar. Sehingga misalkan bagian sisi kiri ini kita kasih gangguan, kita kasih getaran, kita pukul itu, dia bergetar, Nah, karena dia padat itu kan rapat ya, sehingga dia getarannya langsung nabrak sebelahnya, ini bergetar juga, nabrak sebelahnya, bergetar, jadi cepat nyampe. Tapi kalau pada zat gas, ya ini kita getarkan, kita kasih getaran, ini kan bergetar. Jadi kan butuh waktu merambat sampai menumbuk atau menubruk yang satunya ikut bergetar, merambat lagi. Inilah yang terjadi. Makanya pada zat gas ini lebih lama nyampainya. Ya, ini bisa kamu buktikan sendiri. Ya, nah, nilainya sangat berbeda. Jadi kalau telinganya kamu tempelin di bawah di lantai itu, kelihatan suara macam-macam. Ya, banyak. Ya, jadi kerapatan medium itu pada zat padat lebih cepat pada zat cair pada zat gas, sehingga kita bisa menentukannya, bisa mengetahuinya dari nilai massa jenisnya berapa nih, mempengaruhinya. Oke, ini yang kerapatan medium sudah. Kemudian untuk bagian suhu, ya temperatur, jadi dipengaruhi oleh suhu. Ya, jadi pada suhu yang panas, ya, suhu tinggi panas itu dia lebih cepat daripada suhu yang dingin. Ini aja gampangnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena saat partikel apapun ya, zat ya, dipanaskan. Ini dalam hal ini semua zat ya, enggak tidak terbatas pada padat, cair atau gas. Jadi saat zat dipanaskan, partikel penyusunnya itu akan bergetar. Ya, contoh paling gampang ketika kamu masak air itu, ya kan airnya kamu panasin, kamu kasih energi kalor. Itu sebenarnya zat antara partikel airnya di dalam itu dia saling bergetar, bergesekan satu sama lain, ya bergetar. Ya, maka dari itu ketika halnya tadi ya, ini khusus pada suhu ini ada syaratnya ya. Syaratnya ini mediumnya ini kerapatan medium yang saya maksud di sini. Kerapatan mediumnya itu tetap. Jadi nggak berubah. Jadi misalkan kerapatannya gas, ya gas saja, gasnya nggak semakin memuai atau semakin menyusut, atau padatnya tidak memuai atau tidak menyusut. Ya tetap pasti kalau benda dipanaskan kan cenderung akan memuai, sehingga nanti kerapatannya berubah. Tapi dalam hal ini pemuaiannya itu bisa kita abaikan karena cuma kecil banget pemuaiannya. Ya, kerapatan medium itu tetap ya syaratnya. Jadi ketika kita ilustrasikan lagi, ini kan ini misalkan ketika dingin ya bisa gini aja. Ya. Kemudian ketika dipanaskan, ya, saya gambarkan di sini, biar ada ilustrasinya ya. Ya. Jadi kalau kita panaskan, ya, ini yang dingin, ini yang panas. Jadi dia belum dikasih getaran itu, tiap-tiap partikelnya nih masing-masing sudah bergetar, sudah bergetar masing-masing, sudah bergetar duluan, ya, ini bergetar, saling terus bergetar satu sama lain, masing-masingnya bergetar, sehingga kalau ini bagian yang dingin kita kasih gangguan, dia akan bergetar dulu, baru nomor yang satu. Ini enggak, kita kasih gangguan itu langsung ditransferkan, sehingga lebih cepat nyampainya. Ya, ini pengaruhnya cepat lambat gelombang bunyi. Jadi dipengaruhi oleh dua hal, pada kecepatan kerapatan medium, yang pertama, kedua sama suhu atau temperatur. Oke, itu sudah. Berikutnya ada beberapa kasus yang masih berhubungan dengan cepat lambat bunyi. Ini ada kasus pada cepat lambat bunyi. Ini ada ya. Jadi kasusnya begini. Kenapa pada malam hari bunyi terdengar lebih nyaring daripada di siang hari? Jadi tadi kan seharusnya kalau pada malam hari itu kan suhunya lebih
lebih dingin. Kalau lebih dingin kan berarti bunyi seharusnya lebih lambat tersampaikan daripada ketika siang hari yang udaranya relatif lebih panas. Tapi kenyataannya ini kebalikan. Kenyataannya itu kalau malam hari itu bunyi terasa lebih nyaring, lebih cepat tersampaikan, lebih jelas dan sebagainya. Ya terlepas dari malam hari tidak terlalu banyak aktivitas ya, sehingga lebih sunyi katakanlah seperti itu. Tapi selain lebih sunyi pun bunyi rasanya lebih nyaring daripada siang hari untuk kondisi misalkan sama-sama sepi. Ya kondisi sama-sama sepi pada malam hari lebih nyaring daripada pada siang hari. Atau mungkin ada makhluk gaibnya yang membantu mengantarkan bunyinya. Tidak seperti itu ya. Jadi itu terjadi ya karena gini, kita bahas ya penjelasannya. Yang satu pada siang hari. Pada siang hari ini suhu permukaan bumi ya, itu lebih panas ya daripada suhu di bagian atas permukaan bumi. Gini pertama ya, karena dia pada siang hari lebih panas, maka ketika suhunya panas ya, suhu tinggi, maka yang terjadi ya udara memuai. Ya, udara memuai. Akibatnya ketika udara memuai, apa? Massa jenis udara rho-nya lebih menurun. Ya kan ketika suhu tinggi kan memuai, jarak antar partikelnya membesar. Kita akan punya rumus rho sama dengan m per v. Masanya tetap nggak berubah, tapi volumenya semakin besar sehingga massa jenisnya berkurang. Ya, karena massa jenis menurun, ya dia ya tadi kita berarti pakai konsep yang atas ini. Ya, maka dia lebih renggang mediumnya sehingga lebih lambat. Ya, nah, jadi kalau kasus ini kan kalau kerapatan mediumnya tetap. Ya, ketika pada siang dan malam hari itu kerapatan mediumnya enggak tetap, ya, menurun ya, sehingga bunyi lebih lambat tersampaikan. Atau ya tidak nyaring lah. Ini pada siang hari. Sehingga kejadian kebalikannya terjadi pada malam hari. Pada malam hari ya itu suhu permukaan bumi di bumi ya itu lebih dingin daripada suhu di bagian atas permukaan. Ya, akibatnya ketika suhunya lebih dingin, ya maka udara menyusut, ya dan massa jenisnya udaranya meningkat atau kerapatannya ya dia lebih rapat, mediumnya lebih rapat, ya. Sehingga ya bunyi lebih cepat tersampaikan. Ini ya, ini dari kasus pada cepat lambat bunyi pada siang. Jadi bedanya di situ. Oke, kita udah bahas di bagian gelombangnya, bunyi sudah, kemudian syarat bunyi terdengar, cepat lambatnya udah. Sekarang jenis bunyi ya. Berikutnya kita bahas jenis bunyi. Enggak saya nomorin ya. Ya udah biarin. Saya kasih tanda panah semuanya. Oke. Jenis bunyi. Jenis bunyi ini kita bagi menjadi jenis bunyi macam-macam, nanti macam-macam. Yang pertama berdasarkan frekuensi. Ya. Jadi kalau berdasarkan frekuensi kita bagi ada 3 macam. Ini garisnya. Kemudian ini pembatasnya. Ini di 20 Hz ya. Ini 20 Hz. Ini 20.000 atau
20 kilohertz ya. Kilo itu kan ribu ya. Ini rentang infrasonik, yang ini audiosonik, ini ada ultrasonik gini ya. Audiosonik adalah rentang pendengaran kita. Ya, audio kita bisa dengar ya, ini yang bagian ini rentang pendengaran manusia. Ya, jadi di sini kalau ada frekuensi sumber bunyi tadi kurang dari 20 Hz, kita nggak bisa dengar. Begitu juga ketika frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, kita juga nggak bisa dengar. Kita bisa dengar minimal kalau ada benda yang bergetar, apapun ya, penggaris, kertas, ya, atau angin, ya, dia bergetar dengan banyaknya getaran. Ini frekuensi kan banyaknya getaran tiap detik. Ya. Nah, frekuensinya atau dia bergetar kurang dari 20 kali getaran dalam 1 detik, kita nggak bisa dengar. Gelombang gendang telinga kita nggak, ya, terlalu lambat gitu lah. Kemudian ini audiosonik 20 kita bisa dengar mentok di 20 kilo. Ini frekuensi tinggi, kita bisa dengar. Kemudian lebih dari 20 kHz kita nggak bisa dengar. Ini ultrasonik. Ya. Ya, kita bersyukur ya, kita bersyukur memiliki keterbatasan ini. Karena kalau kita bisa mendengarkan semua rentang bunyi, ya saya yakin nggak bisa tidur dong. Suara nyamuk, suara serangga, suara jangkrik, suara apapun, suara kelelawar, suara apa namanya, ya semuanya bisa. Ya, bisa dengar kamu. Ya, kalau di ceritanya yang pernah kita dengar dulu, kan siapa, Nabi Sulaiman yang bisa ngobrol sama hewan itu. Ya. Atau mungkin ya makhluk gaib ya, makhluk gaib itu mungkin dia di rentang entah di infra atau di ultra sehingga kita nggak bisa dengar ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu juga. Itu nanti ranahnya di metafisika, kita nggak belajar fisika lagi nanti. Jadi ini ya, ini tentang kita. Jadi minimal di 20 Hz, maksimal di 20 kilo kita bisa dengar. Ya, kalau di infra ini kebanyakan serangga, kalau di ultra ini kayak kelelawar, kemudian lumba-lumba, paus, kemudian kalau nggak salah anjing itu bisa mendengarkan di semua rentang, ya, atau kucing itu bisa sampai ultra bisa, ya. Makanya mungkin kamu pernah dengar cerita kalau tempatnya berhantu, anjingnya itu apa namanya takut duluan ya, mungkin di ultra atau di infra anjingnya bisa ngerasain. Oke, jadi kalau ada sumber bunyi yang memiliki frekuensi kurang atau lebih dari ini, itu kita nggak bisa dengar. Ya, kita hanya bisa di perbatasan 20 Hz sama 20 kHz. Tapi bukan berarti misalkan ada sumber bunyi ini 50 Hz ya, atau 500 Hz kan di rentang audiosonik. Kita nggak bisa dengar itu juga bisa jadi. Kenapa? Karena nanti ada syarat lain ya, yang agar kita bisa dengar. Yaitu kita nanti ngomongin di bagian intensitas atau di bagian energi bunyi. Nih, nanti ada. Jadi logikanya gini, kalau ada nyamuk ya, nyamuk kalau lewat kamu di telinga itu kan suaranya, suara apa, kepakan sayapnya nyamuk kan kedengaran. Tapi kalau jauh kan nggak kedengaran. Apa berarti ketika jauh dia frekuensinya sudah tidak di audiosonik? Ya nggak mungkin, terbangnya sama kok. Jauh kan dia tetap di tentang audiosonik, cuma nanti energi bunyi yang nyampe di telinga sudah berkurang, sehingga kalau energinya tidak mampu untuk menggetarkan gendang telinga ya kita nggak bisa dengar gitu. Ya, jadi harus ada energinya dan minimal frekuensinya agar gendang telinga bisa bergetar sehingga nanti bunyi bisa diteruskan ke apa sih syarat pendengaran itu nggak hafal aku ya. Oke, itu bagian berdasarkan frekuensinya. Sekali lagi ada infra, audio, sama ultra, kita di audio saja. Kemudian lanjutnya di bagian yang kedua, jadi ada yang kita sebut berdasarkan amplitudo, ya. Amplitudo ini ada dua kejadian. Amplitudo ini menyebabkan keras lemah bunyi, keras atau lemah bunyi, atau yes gampangannya volume, ya. Kayak kalau ngomong dengan volume besar itu maka ngomongnya pakai amplitudo besar. Itu kan sama ya, cuma amplitudenya lebih keras, maka itu keras sama bunyi. Jadi semakin gede amplitudo ya, maka bunyinya semakin keras. Jadi semakin
besar amplitudo, akibatnya ya, bunyinya semakin keras. Ya. Yang ketiga, berdasarkan ini frekuensi sudah ya. Ada yang namanya gimana ya? Ini berdasarkan frekuensi, tapi yang rentang frekuensi. Jadi kita sebut jangan berdasarkan frekuensi, rentang frekuensi nanti. Ini paling enak rentang frekuensi aja, rentang frekuensi yang bisa kita dengar. Ini baru berdasarkan frekuensi, ya, berdasarkan frekuensi di sini itu ada yang kita sebut dengan tinggi atau rendah nada. Kamu pernah dengar seriosa? Yang nadanya tinggi, yaitu dengan frekuensi. Maka jadi tetap di rentang audiosonik jelas. Kayak gimana ya? Kita ngomong dengan nah itu kan beda ya. Ini kayak yang pertama itu frekuensinya rendah. Kalau yang tinggi itu frekuensinya tinggi ya. Dengan frekuensi maka semakin besar frekuensi ya nada semakin tinggi ya, biasanya di seriosa. Nah, itulah kenapa kebanyakan perempuan itu memiliki nada suara yang tinggi tapi tidak keras. Kebalikannya untuk laki-laki kebanyakan memiliki nada yang rendah tapi volumenya keras. Karena kebanyakan rata-rata pita suara laki-laki, sekali lagi pita suara itu bentuknya nggak kayak pita ya, nggak kayak pita. Ya pokoknya pita suara itu laki-laki itu kebanyakan lebih tebal daripada perempuan. Gampangnya gini, kalau laki-laki itu suaranya lebih tebal ya, lebih tebal. Kita anggap kayak pita, meskipun sebenarnya bentuknya nggak kayak pita. Nanti bisa kalian cari, tanyain Pak Indri nanti bentuknya. Ini yang perempuan di sini, ini yang laki-laki, perempuan. Karena laki-laki dia lebih tebal, maka dia untuk bergetar ya, bolak-balik ya, bergetar dengan amplitude besar, dia sanggup. Tapi karena tebal, dia nggak bisa cepat banget, agak susah kalau dia mau kita bikin cepat, soalnya berat kan gitu. Tapi kalau perempuan itu relatif lebih tipis ya, sehingga untuk amplitude besar itu agak susah. Kebalikannya ketika untuk bergetar dengan kecepatan yang tinggi itu gampang, soalnya tipis kan. Nah ini yang terjadi ya, itu dia ada berdasarkan amplitude sama berdasarkan frekuensi. Kemudian ada ini rentang frekuensi tadi, biar enak ya bahasanya, rentang frekuensi aja. Tentang frekuensi pendengaran. Kita di sini, di audiosonik. Kemudian berdasarkan amplitudo, berdasarkan frekuensi sudah. Kemudian apa lagi ya? Ada yang kita sebut dengan yang keempat. Ada yang bentuk gelombang. Ada yang kita sebut istilahnya adalah warna bunyi. Warna bunyi ini gini, kamu bisa ngambil beberapa alat tulis yang ketika dipukulkan pokoknya nggak pecah ini, apapun benda. Ya terus benda yang di sekitarmu kamu pukulkan di benda yang lain yang di sekitarmu sampai timbul keluar bunyi. Suaranya pasti beda-beda. Ya, itulah kenapa misalkan kita mukul gendang, mukulkan terowong, mukul apa benda yang lain, ya, kemudian memainkan alat musik, ya, menghasilkan suara yang berbeda-beda. Itulah yang kita sebut dengan warna. Ini bentuk gelombang. Dia merupakan kombinasi, ya, kombinasi dari frekuensi dan amplitude. Jadi ya kombinasinya, ya. Maka kalau kita balik ke atas tadi ke bentuk gelombang di sini, ya. Ini kan oke, bentuknya kan rapatan, regangan, cuma biasanya paling gampang kita menggambarkannya, anggap aja yang rapatan ini merupakan gelombang, yang regangan ini lembah gelombang, maka bisa kita gambarkan bentuknya kayak gini. Ini hanya penggambaran agar lebih mudah, ya. Sebenarnya ya nggak gini, ini kan gelombang transversal ya, untuk lebih mudah menggambarkannya. Hanya kalau rapatan sama regangan saja kita agak susah
menggambarkan bentuk gelombangnya itu agak susah. Maka kita modelkan kayak yang di atas tadi. Maka mungkin gelombangnya gini. Ada yang gelombang itu kamu pukul, dia bentuknya gelombangnya gini. Ya. Oh, sehingga frekuensinya warnanya, suaranya kamu dengar beda. Atau bisa jadi bentuknya gini. Gini. Ya, ya macam-macam, kita ngomong. Makanya ketika kamu ada temanmu ngobrol, kamu tahu, oh ini suaranya si A, oh ini suaranya si B. Ya karena tiap-tiap orang itu memiliki karakteristik masing-masing. Warna yang dikeluarkan beda. Ya setiap benda yang kalau kamu mainkan, kamu pukul, kamu apa, dia akan mengeluarkan suara, bunyi, warna yang berbeda-beda. Oke, yang kelima ini sudah warna. Yang kelima ada yang kita namakan ketidakteraturan, ya, ketidakteraturan amplitudo dan frekuensi. Jadi frekuensinya nggak teratur, nggak jelas ya, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita polakan, ya, nggak bisa kelihatan. Oh ini satu getarannya mana, nggak bisa kelihatan. Ada dua yang kita sebut dengan dentum, sama berikutnya ada yang kita sebut dengan desah. Ya, desah itu dentum itu yang sangat keras, tidak beraturan dan sangat keras. Ya, terjadinya hanya sesaat. Ya suaranya apa ya? Suaranya bom, bom. Terus suaranya apalagi apa namanya? Tumbukan, tubrukan, ya, tumbukan atau tubrukan. Ya, ini ada. Kemudian apalagi? Ya pokoknya yang keras gitu ya. Dor, pokoknya gitu. Mercon kembang api. Nah, kalau desah itu dia sangat lemah. Ya, suaranya sangat lemah maksudnya. Contohnya suara bisik-bisik. Ya, suara bisik-bisik. Ya, kau bisik-bisik sama temanmu itu ya. Kemudian suara gemericik, air. Ya, nggak jelas suaranya. Kemudian suara angin, suara daun. Ya, ini ya. Nah, ini ketika ketidakteraturan, gabung ya, ketidakteraturan amplitude sound. Jadi nggak jelas bentuknya. Kalau warna kan masih memungkinkan bentuknya jelas. Jadi kalau nggak jelas, ini ada dentum sama desah. Ini bagian, oh banyak ya jenis bunyi ya, tuh 2, 3, 4. Tenang, di bagian ini masih belum terlalu banyak hitungnya. Kemudian nanti yang hitung nanti yang ada, tapi tetap ada hitungnya. Yang 6 ada yang kita sebut dengan apa ya, lupa saya namanya. Oh, pemantulan. Pemantulannya bunyi, ya, macam-macamnya. Ada 2, ada yang kita sebut dengan gau atau kerdam. Ini pemantulan bunyi, ya. Yang ini kasusnya bunyi pantul terdengar sebelum bunyi asli selesai. Gimana ya maksudnya ya? Bunyi pantul terdengar sebelum bunyi asli selesai. Aneh kata-katanya. Cari kata-kata yang enak. Bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Ya, ini kemudian terjadi di ruangan kosong. Di ruang kosong. Jadi kalau kamu ngomong di ruangan yang kosong,
kan kamu tapi bahasamu biasanya ada bahasa kalian semua ya biasanya ada. Nah kayak gemanya itu ya, ada mantuli nih kalau rumah kosong belum ada apa-apa ya. Kamu ngomong kayak ada yang mantuli. Itu gaung atau kedap. Jadi kita ngomongnya belum selesai. Misalkan kita ngomongin V, C, K gitu ya. Jadi kita ngomong V, C masih ngomong C, V-nya sudah balik. Ini pantulnya, ini bunyi aslinya. Ini bunyi pantulnya. V, C, ya ini baru K. Sehingga nanti kedengarannya kalau kita gabung nanti V, C, V-nya sama ini gabung. V, C, V, K, C, K gitu. Jadi nggak jelas. Di ruangan yang sempit, yang nggak terlalu gede, ya atau mungkin di apa ya di gedung olahraga indoor tapi yang nggak gede banget. Kita ngomong kan ada pantulannya gitu. Ya ini gaung atau nama lainnya kardang. Yang berikutnya ada yang baru kita sebut dengan gema. Kalau gema namanya cuma gema aja namanya. Ini bunyi pantul ini setelah bunyi asli. Ini. Jadi terjadinya ya di gua atau di tebing, ya, tempat yang luas. Sehingga intinya kan nanti kejadiannya itu gini. Kalau gema itu ini ada tebing gitu, tebing di sini. Ada tebing. Ada tebing. Ya. Dan kamu di sini ngomong fisika gitu. Kan suaranya jalan. Balik lagi. Gitu. Fisika, beberapa saat dibalesin. Fisika gitu. Ya. Jadi setelah bunyi asli selesai, itu kalau siapa? Gema. Tapi kalau kedam enggak karena ruangannya relatif sempit gitu ya. Jadi ya kalau yang kedam mungkinan ya di ruangan yang lebih sempit, kita di sini. Fisika kita belum selesai ngomong fisika ini sudah balik. Gitu ya. Sehingga enggak jelas. Nah, itu bedanya pada gaung atau kedam sama gema. Ya kalau di ruangan di rumah kosong ya jangan sampai terjadi gema ya. Misalkan di ruang kosong terjadi gema, kamu bilang halo di ruang kosong. Beberapa saat 2 detik 3 detik ada yang bilang lagi balasin halo, lari kamu ada hantunya kan. Ya. Jadi kalau di tempat yang kecil sekali lagi itu gaung kedam kayak ada getar-getarannya nggak jelas gitu ya. Nah, kalau gema itu selesai dulu fisika. Halo dibalesin. Fisika, halo. Ya gitu. Yang balesin ya tebingnya yang balesin ya karena efek pemantulannya. Oke, ini beberapa peristiwa yang terjadi pada apa yang kita sebut jenis bunyi tentang frekuensi pendengaran kita, kemudian amplitudonya berdasarkan frekuensinya, bentuk gelombang, ya teraturan pemantulan. Oke. Di bagian pemantulan bunyi ini ada aplikasi ya. Apa namanya? Aplikasi pemantulan bunyi ya pada sehari-hari, pada kegiatan sehari-hari. Jadi proses pemantulan bunyi ini bisa kita pakai dalam beberapa hal. Ya. Yang pertama kita pakainya USG, ultrasonografi, yang biasanya digunakan untuk mendeteksi kandungan itu. Bayinya usia berapa, ukurannya seberapa, panjangnya berapa, kemudian besarnya seberapa, itu pakai USG menggunakan gelombang bunyi. Maka namanya ultrasound, dia menggunakan frekuensi tinggi. Sehingga kita nggak kedengeran gelombang yang dipancarkan, kita nggak kedengeran. Dan nanti yang dilihat pemantulannya, jadi gelombangnya masuk, kemudian dipantulkan. Ya, nggak boleh pakai gelombang sinar gamma. Ya. Kita pernah belajar kemarin di klasifikasi, di bagian gelombang elektromagnetik. Nah, ini dia kemarin. Nah, ini gelombang elektromagnetik, sinar gamma frekuensinya terbesar, energinya paling besar ya pakai sinar gamma ya. Jadinya bisa meninggal ya, kandungannya yang dalam bisa meninggal karena sinar gamma ini biasanya digunakan untuk membunuh sel-sel jahat, sel kanker seperti itu pakainya sinar gamma ya. Maka ini berbahaya. Cuma kalau yang bagian ini tidak berbahaya ya. Yang berbahaya yang frekuensi tingginya ya, frekuensi rendah tidak berbahaya. Maka ketika pada waktu gelombang bunyi sebentar ya.
pada gelombang bunyi ini menggunakannya OSG. Ya, kayak apa namanya itu? Ronsen pakai itu kan sinar X ya. Sinar X itu juga berbahaya. Jadi biasanya kalau ronsen, saya pernah mengantarkan seseorang ronsen itu ditanyain, pernah punya riwayat sakit apa, kemudian apa, sehingga ya untuk ya berapa intensitas banyaknya energi ronsen yang dikeluarkan itu ada perhitungan. Kemudian ada untuk apa ya, memeriksa keretakan pada pipa. Jadi sebenarnya itu banyak, kalau ada pipa di industri atau di mana-manapun, atau di apa, pipa air dan lain sebagainya, ini kita ngecek kan nggak bisa toh, ini namanya pipa tengahnya kan ada aliran zat yang mengalir ya, zatnya kalau tidak berbahaya, kalau zatnya berbahaya bagaimana ya, itu untuk ngecek ini pipa ini masih rusak atau tidak, ini kita menggunakan gelombang apa namanya, gelombang bunyi. Nah, pantulannya gimana? Ini pantulannya nanti kelihatan. Oh, pantulannya ada yang kalau misalkan di tengah-tengah ada retaknya dia, misalkan ini bagian pipa. Nah, normalnya kalau ini pipanya kan gini, pipa. Ini bagian tengahnya yang bagian ngirimin apa? Isinya kan di sini tengahnya. Penampang pipa. Ya, jadi kalau misalkan normalnya nggak ada keretakan kan nanti ini langsung balik gini. Misalkan di sini ada retaknya di sini. Nanti ini udah balik, oh ini ada sesuatu di sini tadi. Kelihatan nanti. Kemudian berikutnya untuk sistem sonar. Sonar ini ultrasonik juga ya. Ultrasonik. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman laut atau tebing, gua dan lain sebagainya, gua dan lain sebagainya, macam-macam. Cara kerjanya seperti ini untuk sistem sonar. Jadi kita anggap ini ada permukaan laut, ya, kemudian ada kapal di sini, kapalnya gini aja, kapal sederhana ya. Kemudian ini ada dasar lautnya, biar kelihatan nyata lautnya, kasih warna biru. Sehingga kita menyampaikan sumber, ada apa ya, ultrason yang dipakai ya, dia turun terus balik. Nah, jadi ini ada pemancarnya, transmitternya, pemancarnya, bahasa kerennya transmitter. Ini ada menerima ya, receivernya nanti. Nah, nanti kan kedalamannya ini kan H. Ya. Sehingga cara ngerjakannya, rumus yang kita pakai untuk cari, ini mulai rumus ya. Aplikasi pemantulan bunyi, rumus yang kita pakai, kita menggunakan rumus GLB biasa, S sama dengan VT. Cuma waktunya kan kita nggak mungkin bisa tahu dari, misalkan kita memancarin mungkin di sini, dipancarin. Di sini berapa lama kan? Ya susah, pasti kan bolak-balik, di mana waktu dari atas ke bawah, dan waktu dari bawah ke atas ini sama lamanya sama. Sehingga T-nya ini T bolak-balik. Aku bisa tak gambarin gini. Maka sefatu per 2. Ya, rumusnya ini sefatu. Jadi sekali lagi kita tetap pakai rumus GLB kayak kemarin yang bagian gelombang, setelah dapat gelombang yang ada lambda frekuensi dan sebagainya, kita juga rumus GLB. Itulah kenapa ketika dulu Mas Abbas menjelaskan tentang GLB ini wajib apa? Karena kita pakai terus ya. Dengan S ya, S atau H ya, ini kedalamannya. Nah, maka ya kita harus bagi 2 kan ya biar dapat pemahamannya. Dalamannya dalam ya macam-macam, dalam meter atau kilometer nanti tergantung soalnya ya. Saya biarkan aja dalaman. T ini kita kasih simbol seperti ini. Waktu bolak-balik, waktu dari gelombang dipancarkan sampai diterima lagi. Itu aja. Bolak-balik. Kemudian V-nya ini ya kecepatan. Di mana kecepatan gelombang ultrasonik atau gelombang bunyi di air nanti nilainya biasanya ini di angka 1.500, tapi nggak mesti ya. Ya rata-rata ya di 1.500-an atau 1.200 tergantung. Oke, ini pendahuluan untuk gelombang bunyi bagian pertama. Dari awal kita udah membicarakan jenisnya, kemudian syaratnya bunyi terdengar, cepat bunyi, ya. Kemudian pengaruhnya apa, kemudian ada kasusnya, beberapa kasusnya. Kemudian jenis bunyi yang agak banyak, macam-macamnya, ada rentang, dan lain sebagainya, ini udah silakan semuanya.
Oke, terakhir di bagian aplikasi pemantauan bunyi ya, sistem sonar. Seperti ini. Oke, materi berikutnya tentang gelombang bunyi ini belum selesai. Nah, nanti di gelombang bunyi kita masih belajar yang kita sebut insya Allah ini kita habiskan sampai akhir semester ini, sampai Mei insya Allah habis. Materi selanjutnya di gelombang bunyi kita ada namanya tentang frekuensi atau nada ya. Langsung aja namanya ada dawai, kemudian tabung resonansi. Mana tabung resonansi ini ya nama lainnya pipa organa ya. Kemudian dilanjutkan nanti ada tentang yang kita sebut dengan efek Doppler ada. Dan terakhir ada tentang intensitas dan taraf intensitas. Ya, yang dawai tabung resonansi nanti kita ngomongin bagaimana bisa terjadi nada dasar, nada atas 1, nada atas 2 dan lain sebagainya. Kemudian pada efek Doppler kita akan melihat perubahan frekuensi bunyi. Jadi kalau kamu lihat motor GP atau kemarin kan di Mandalika ada motor GP atau kan suara bunyi, suara getaran mesin ketika mendekati kita dan ketika menjauhi kita itu suaranya beda. Weng, gitu ya. Ketika mendekati itu suaranya semakin meningkat, ketika menjauhi suaranya semakin frekuensinya semakin kecil. Ya, bagaimana nilai frekuensi yang kita dengarkan itu bisa kita hitung menggunakan yang kita sebut efek Doppler nanti. Kemudian bagian terakhir intensitas dan taraf intensitas ini yang tadi saya bicarakan. Meskipun suatu sumber getaran dia sudah bergetar pada rentang audio sonik ya di 20 sampai 20.000 Hz, tapi ketika dia tidak memiliki energi yang cukup, kita nggak bisa dengar. Ini intensitas sama taraf intensitas. Jadi ada nilai intensitas minimal yang masuk ke telinga kita agar kita bisa mendengarkan ini. Ya. Jadi insya Allah ini bisa kita habiskan nanti sampai di akhir semester ini. Baru nanti di semester berikutnya langsung kita masuk di gelombang cahaya. Cahaya selesai, masuk listrik, magnet, udah materinya habis. Ya, ini semua materi-materi yang kita pelajari. Kalau ada yang bertanya kayak apa namanya pemuaian atau kalor, suhu kalor, sama IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa itu sudah pernah kalian pelajari kelas 7 reguler di sama dulu ya. Di kelas 7 semester 1 maksudku. 1 2 kayaknya. Enggak tahu. Oh, semester 1 itu suhu kalor. Semester 2 itu yang golongannya ini yang PBA, bumi dan antariksa. Nanti itu aja. Sehingga nanti bisa sama aja kurang lebih sama ya. Sama, mungkin ada beberapa tambahan-tambahan saja, cuma intinya sama saja. Oke, itu aja untuk hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung tanya aja. Lewat WA boleh atau lewat kolom komentar langsung tanya. Oke, itu untuk hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.